Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnai Nur Maidah dengan nomor pokok mahasiswa 10030191165, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui model Discovery Learning kuasi eksperimen pada siswa kelas 4 di SD Negeri Babakan Sukamulya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, pasal 1 ayat 2 bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam kurikulum 2013 menekankan pada ketiga aspek, diantaranya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Saat ini, aktivitas pembelajaran cenderung diarahkan kepada kemampuan kognitif saja, seperti menghafal dan mengingat. Berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilakukan, bahwa hasil belajar pada ranah kognitif di kelas 4A dari 22 siswa sebesar 45,4% yang tuntas, sedangkan di kelas 4B dari 24 siswa hanya 33,3% yang tuntas. Pada ranah afektif di kelas 4A sebesar 59% siswa yang tuntas, sedangkan kelas 4B hanya 37,5% siswa yang tuntas. Selanjutnya, pada ranah psikomotor di kelas 4A sebesar 45,5% yang tuntas, sedangkan kelas 4B hanya 41,6% yang tuntas dari kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yaitu 75. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran agar hasil belajar menghasilkan hasil belajar yang baik. Model yang dipakai oleh peneliti yaitu model Discovery Learning, di mana model ini bersumber pada filosofi Brunner. Brunner mengatakan bahwa ada beberapa keuntungan untuk menggunakan model Discovery Learning. Di antaranya, yang pertama, membantu siswa untuk melaksanakan hakikat pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, melatih siswa lebih mandiri. Yang ketiga, materi yang didapatkan oleh siswa akan bertahan lebih lama dibanding dengan pemberian materi oleh guru. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui model Discovery Learning. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi dari proses pembelajaran PIBP menggunakan model Discovery Learning. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen, di mana metode ini mempunyai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sampel yang digunakan yaitu kelas 4A sebagai kelas kontrol dan kelas 4B sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada tes, yang kedua ada angket, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada wawancara. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, di mana untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal ataupun tidak. Yang kedua ada uji homogenitas, di mana untuk mengetahui apakah data berasal dari varian yang sama atau homogen. Kedua uji ini sebagai prasyarat untuk melakukan uji T untuk membuktikan hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui model Discovery Learning. Pada proses pembelajaran melalui dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Menurut hasil observasi pada tahap perencanaan, yaitu dengan penyusunan RPP, sudah menghasilkan 92,30%, sedangkan pada tahap pelaksanaan menghasilkan 90,4%. Pelaksanaan pembelajaran ini diperoleh bahwa guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan runtut dan melibatkan siswa dalam penerapan model Discovery Learning ini. Pengamatan pada siswa saat kegiatan belajar mengajar, siswa mampu mencari alternatif jawaban dan makna dari percobaan yang telah dilakukan. Karena siswa terbiasa melakukan dengan aba-aba dari guru, siswa belum bisa berani menuangkan ide dan gagasannya karena belum terbiasa menggunakan model Discovery Learning ini. Tujuan penelitian yang kedua mengenai perbedaan hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor pada mata pelajaran PIBP di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Berdasarkan hasil data yang sudah dilakukan, bahwa nilai pretest di kelas eksperimen sebesar 58,2. Kemudian setelah diberi perlakuan model Discovery Learning, rata-rata kelas tersebut sebesar 90,77. Perbedaan hasil belajar kognitif siswa tersebut diperkuat dengan melihat T hitung sebesar 6,875 dan T tabel sebesar 2,018.
dan dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya, pada ranah afektif, rata-rata hasil belajar kelas kontrol 73,32, sedangkan rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen 92,45. Untuk menganalisa hipotesis dengan melihat T hitung sebesar 10,145 dan T tabel sebesar 2,018. Selanjutnya, hasil belajar ranah psikomotor di kelas eksperimen sebesar 86,68 dan di kelas kontrol sebesar 79,45. Hal ini diperkuat dengan melihat T hitung lebih besar daripada T tabel 3,002 lebih besar dari 2,018. Ketiga ranah hasil belajar tersebut dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model discovery learning ini. Selanjutnya ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung dipengaruhi oleh faktor sekolah, yaitu guru terlebih dahulu mempersiapkan perencanaan pembelajaran berupa penyusunan RPP. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu berpusat pada siswa atau student center. Lalu adanya lembar kerja peserta didik atau LKPD yang membuat siswa lebih terarah ketika pembelajaran serta instrumen penilaian yang mendukung. Selain itu, terdapat faktor penghambat dalam proses pembelajaran menggunakan model discovery learning ini, yaitu perlunya adaptasi mengenai model pembelajaran yang digunakan karena harus pengkondisian lapangan dan pemisahan kelas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Alhamdulillah, sekian hasil presentasi penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.